Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di program Demi Indonesiaku spesial Ramadan. Menarik seperti yang ditanyakan Bapak Rian tadi bahwa umur berapa anak dikenakan puasa dan juga kiat-kiat melatih anak berpuasa sejak dini. Ustadz Fahmi silakan, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Ustadz Tata Sukayat. Silakan Ustadz Fahmi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ma'bad. Ya, terima kasih Pak Riyadi ya. Pak Rian, ya umur berapa anak kita ajak atau biasakan untuk berpuasa? Sebenarnya pada dasarnya itu sama usia ibadah sebelum dia akil balik, yaitu pada saat dia usia tamyiz, mumayyiz ya, mulai 7 tahun itu sudah mulai kita biasakan. Sama dengan sholat, jadi sebenarnya nggak ada beda, puasa dengan sholat itu tidak ada beda, cara atau usia kapan kita memulai membiasakan anak-anak kita. Maka mulailah pada usia 7 tahun, meskipun mungkin baru setengah hari, gak masalah. Kalau saya zaman dulu waktu saya pertama kali puasa itu usianya bahkan 5 tahun. Ya 5 tahun langsung sama orang tua, dipaksanya kagak ada setengah hari, langsung aja. Ya, udah kayak kereta ya, kereta cepat ya, nggak ada jedanya gitu ya. Ya itu tergantung orang tua. Tapi orang tua zaman sekarang biasanya tegaan ya, nah, kesian sama anak ya. 7 tahun udah wajar untuk memulai, tapi mungkin belum sempurna, belum bisa sampai maghrib full. Nah baru dia, kalau sudah kita biasakan mulai 7 tahun, masuk 8 tahun, 9 tahun udah mulai terbiasa. Biasanya nanti dia akan minta sendiri. Nggak mau lagi lah setengah hari, kita maunya full, bisa. Ya, mulai usia 7 tahun mau full dia terserah, kita kembali pada anak. Tergantung cara pendekatan kita. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah mendidik hamba-hambanya dalam Quran, itu ada beberapa metode, ada al-wa'du wal-wa'id, ada janji dan ancaman. Ada at-targhib wa tarhib, memotivasi. Ibarat kata kalau kita ke anak-anak itu kasih iming-iming, ya ngasih permen, ya ngasih hadiah, itu targhib, memotivasi. Atau tarhib, menakut-nakuti. Nah anak dididik oleh kita itu bisa dengan 2 cara ini. Ini cara yang efektif, Allah sendiri yang mencontohkan. Wa'adallahu, kemudian Allah memberikan pahala buat orang-orang yang berbuat baik, kemudian siksa buat orang-orang yang berdosa atau durhaka kepada Allah. Nah, salah satu pendekatan itu targhib misalnya, ya Bapak Ibu bisa memberikan iming-iming, motivasi, dorongan kepada anak, ya apa? Misalnya belikan apa yang dia sukai, makanan atau minuman. Ya, suka es krim, kita siapin es krim. Sukanya makanan tertentu, kita belikan makanan tertentu supaya dia semangat untuk bisa menyelesaikan ibadah puasanya. Insya Allah. Mau menjanjikan apa juga boleh, menjanjikan nanti mau belikan hadiah habis lebaran, misalnya ya. Itu boleh, itu enggak bertentangan dengan syariat. Jadi maqasid syariat kita itu adalah memberikan kemudahan at-taisir dalam mendidik anak, dalam membiasakan anak kita agar kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustadz Fahmi Salim, mudah-mudahan ini juga menjadi penerapan buat kita semuanya. Ternyata memberikan hadiah kepada anak-anak kita ini telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ke penanya berikutnya, ada Ibu Yusrial yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Tata Sukayat. Ibu Yusrial, silakan boleh berdiri dan diturunkan maskernya biar jelas suaranya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yusrial Jambak dari Majelis Taklim Al-Makmur An-Nurul Amal, Masjid Komplek PLN Klender ini. Kebetulan saya juga seorang pendidik Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah, sebetulnya pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Rian ini. Kebetulan ini anak-anak usia SD. Sekarang kan PTM sudah berjalan. Nah, jadi anak-anak udah masuk sekolah kembali. Nah, di situ kebetulan saya punya cucu SD kelas 1 di Sekolah Jakarta Islamic School. Nah,
dia bertanya kepada saya, Ya, langsung ke pertanyaan. Bu. ya, Guru. bagaimana caranya kita menanamkan ketakwaan? Karena dia melihat, katanya teman-temannya kok jam 10 capek olahraga di sekolah, capek kegiatan apa, minum. Katanya puasa lagi. Nah terus kemarin terjadi ada yang berantem di sekolah, gara-gara hanya nilai yang tidak sama. Nah Baik. itu bagaimana caranya kita Ustadz menanamkan si nilai-nilai ketakwaan itu kepada anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun begitu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Tata. Pertanyaan yang sangat dalam ini Ustaz. Karena dari ahli pendidikan atau praktisi pendidikan bertanya tentang pendidikan, saya akan coba jawab dengan perspektif pendidikan. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada model pendidikan, misalkan Al-Imamul Ghazali, Tarbiyah Qoblal Wiladah, mendidik sebelum lahir, baiknya memang percontohan yang dilakukan oleh ibu bapak itu bukan setelah lahir, tapi sebelum lahir. Nah, Tarbiyah Qoblal Wiladah kan begitu. Contoh puasa yang dicontohkan oleh Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha, inni nazartu lirahmani syauman. Aku berjanji kepada Tuhan dan Maha Rahman sauman untuk saum. Dikala beliau hamil, mendidik anak sejak dalam kandungan. Demikian pula sholat misalkan, sholat malam, mendidik anak biar sholat malam. Waktu hamil ibunya rajin sholat malam. Karena ketika ibu sholat malam tahajud, bayi di dalam kandungan juga ikut tahajud. Begitu ibu sujud, itu bayi ikut sujud. Tidak mungkin ibu sujud bayinya malah celentang ke sini, itu nggak mungkin. Ini mendidik sebelum lahir. Nanti menjadi watak, menjadi karakter. Lahir ke dunia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ay la ta'rifuna syai'an aslan. Bayi lahir ke dunia tidak tahu apa-apa. Tapi fitrah punya potensi tauhidullah yang sangat kuat. Karena sudah berjanji di alam ruh yang disebut dengan ahdul fitri fi alami ruh. Man wulida min mauludin fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadruhu ummusibyan. Adani telinga sebelah kanan dan qomat telinga sebelah kirinya. Kenapa diadani dan diqomati? Karena ketika Allah menyebutkan bayi lahir ke dunia tidak tahu apa-apa, dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, alat mencari tahunya itu yang pertama Allah sebutkan wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, al-absara, penglihatan, al-afidah dan hati. Diisi pendengarannya dengan adzan, kanan kiri dengan qomat, baru nanti penglihatannya. Penglihatannya kalau sudah agak dewasa, kalau sudah remaja misalkan. Beberapa contoh pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat itu adalah sahabat-sahabat yang junior. Misalkan Ibnu Abbas, sering dibawa dibonceng tuh bahasa kita, dibonceng di untanya Nabi. Nabi menyapanya, ya gulam, wahai anakku. Itu usianya 9 tahun ke bawah. Nah dididik dengan pendidikan yang baik. Apa yang harus dididikan oleh ibu dan bapaknya, ini pernah dipertanyakan oleh Umar bin Khattab. Dan juga dipertanyakan oleh Ibnu Umar ketika ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Naki anfusina, kami sudah menjaga diri kami ya Rasulullah, bagaimana menjaga keluarga kami? Jawaban Nabi itu singkat. Engkau perintahkan apa-apa yang telah engkau perintahkan kepadamu dan engkau larang apapun yang telah engkau larangkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Allah kepada orang tua itu perintahkan kepada anak-anak kita. Apa yang dilarangkan Allah kepada orang tua itu juga perintahkan sebagai larangan kepada anak-anak kita. Ya berikutnya yang terakhir memang perlu percontohan real. Setelah di alam rahim diberikan contoh oleh ibu bapaknya, kemudian diadzani dan berikutnya ada percontohan yang baik ibu bapak. Ingat madrasah terbaik adalah keluarga. Madrasah pertama itu keluarga, bahkan madrasah pertama itu ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik utama dan pertama. Maka Ustadz kita berterima kasih kepada ibu kita masing-masing. Kalau kita menjadi hamba yang soleh bukan hamba yang salah, ini semata-mata karena keberhasilan ibu mengandung kita. Amin, amin, Masya Allah. Untuk itu Allah ataupun Rasul mengatakan bahwa ibumu, ibumu, ibumu ya. Baik, berikutnya saya ke penanya selanjutnya ada Bapak Tarmeji ya. Mohon maaf, Bapak Tameji, betul. Baik, boleh berdiri sambil diturunkan maskernya, Ustaz Fahmi Salim insya Allah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Tameji, Jamaah Masjid Nurul Amal. Yang ini saya tanyakan bagaimana nilai dalam beribadah puasa dan nilai-nilai mendidik anak dalam Islam yang baik.
Mungkin itu aja yang dapat saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendidik anak secara luas mungkin maksudnya Pak Tarmizi dalam Islam ya, menurut Islam begitu ya. Baik, Ustaz Fahmi mungkin nilai beribadah, betul. Baik, terima kasih Pak Tarmizi dan juga seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mendidik anak manusia ini adalah tugas dan kerja besar bagi setiap orang tua. Ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di atas muka bumi ini khalifah, yaitu manusia yang berakal budi, kemudian manusia yang produktif, manusia yang sehat, jasmani dan ruhaninya, manusia yang mau bergerak dan menggerakkan. Itu bukan hanya Allah yang bekerja untuk menjadikan manusia ini sebagai khalifah, tetapi juga di situ ada peran dan tanggung jawab setiap orang tua. Setiap orang tua harus punya hadaf. Apa itu hadaf? Tujuan, yaitu goals. Apa tujuan orang tua mendidik anak-anaknya? Adalah untuk menjadikan anak itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana Allah punya tujuan menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Allah yang kedua menciptakan manusia, kata di dalam firman-Nya itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka orang tua juga harus memerankan fungsi tarbiyah Allah, menciptakan manusia-manusia yang taat dan pandai beribadah kepada Allah. Jadi tujuan orang tua dengan tujuan Allah itu sama. Menciptakan anak-anak menjadi khalifah di atas muka bumi. Yang kedua menciptakan, mendidik anak-anak kita supaya pandai dia beribadah kepada Rabb-Nya. Maka itu taat kepada Allah nomor 1 dan berbakti kepada orang tua nomor 2 langsung setelah Allah. Kenapa? Orang tua itu punya fungsi yang sama, kewajiban sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didiklah anak kita menjadi calon-calon pemimpin, khalifah di atas muka bumi. Kalau setiap orang tua punya tujuan besar seperti itu yang digariskan oleh Allah, maka tidak akan ada anak yang lahir di muka bumi ini tidak punya tujuan. Ya. Banyak orang tua mendidik anak ini gak punya tujuan, gak punya visi misi, padahal sudah jelas di dalam Al-Quran. Ya, taunya cuma apa? Bapaknya bikin anak doang, nafkahin anak, emaknya cuma brojolin doang, nyusuin doang, ya. Tapi nggak punya visi misi, wah bahaya ini. Bagaimana masa depan anak-anak kita? Ini berkaitan dengan bagaimana masa depan bangsa, negara, dan umat Rasulullah secara umum. Makanya pendidikan anak ini luar biasa. Imam Al-Ghazali membuat kitab Ayyuhal Walad, ya. Kemudian banyak imam-imam, ulama-ulama besar kita itu memberikan perhatian yang besar kepada aspek pendidikan anak di dalam Abdullah Nasir Olwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan bagaimana kita mendidik anak itu dengan cara dialog. Dialog anak dengan bapak terutama. Ini bapak nih ya, jangan jauhin anak. Ya, mohon maaf. Bukan ngomongin orang zaman dulu. Bapak zaman dulu ya, jangankan nyebokin anak, gendong aja gengsi. Ada yang begitu? Ngaku lu pada? Ya, kerjaan emak, kerjaan perempuan, kerjaan bukan kerjaan laki-laki, gengsi. Bapak itu harus dekat sama anaknya. Entah laki-laki atau perempuan, biasa digendong. Ya, cebokin, ya enggak tiap hari nyebokin anak, tapi harus pernah gitu ya, mandiin anak, itu bagian dari tarbiyah Pak. Menitiskan semangat dan spirit seorang bapak itu sebagaimana dicontohkan para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Nabi Ibrahim dialog sama anaknya, ya, kemudian Maryam dialog sama putranya, kemudian Nabi Yakub sama putranya, Nabi Yusuf dan seterusnya banyak sekali. Nah ini yang sehingga negeri kita ini mengapa banyak anak-anak terlantar, anak-anak tawuran karena kurang mendapatkan sentuhan tarbiyah pendidikan dari bapaknya. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi pendidik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada satu segmen lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.